Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gia Rizky Ramadan Ramsta dari kelas 1010. Aku absen 19. Hari ini aku akan memberikan penjelasan tentang mencontek ya. Jadi buat yang belum tahu, pengertian mencontek itu apa sih? Jadi mencontek itu adalah kegiatan seperti menyalin karya atau informasi seseorang yang biasanya itu dilakukan ketika kita sedang mengerjakan ujian, tugas atau akademik demi dan itu tuh dilakukan demi keuntungan kita sendiri. Ya. Jadi ya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyalin informasi atau karya seseorang demi mendapatkan nilai atau keuntungan pribadi gitu. Nah, contoh-contoh dalam mencontek itu ada banyak banget. Contohnya satu, itu menyalin jawaban ujian ketika guru sedang tidak melihat gitu. Yang kedua, dia melakukan kayak dia itu menyembunyikan sebuah kertas di bawah meja untuk ya mendapatkan jawaban gitu pada saat ujian. Yang ketiga, dia bertanya kepada temannya ketika sedang ujian gitu, atau dia bisa meminta temannya untuk mengerjakan ujiannya gitu supaya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yang keempat itu bisa dengan menggunakan AI atau internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia mengerti gitu, yang padahal pada saat itu sedang ujian. Dan yang kelima itu mungkin bisa dengan menyalin tugas atau ya hasil jawaban dari teman yang sudah selesai mengerjakan gitu. Nah, dampak-dampaknya setelah mencontek tuh ada banyak juga ya. Yang salah satunya itu adalah kita bisa mencontek itu bisa menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri kita. Karena dengan kita mencontek, kita jadi kurang percaya diri. Kita tuh jadi gak percaya kalau misalkan kalau kita nggak nyontek itu kita dapat nilai bagus, itu kita nggak percaya kalau hal itu bakal terjadi. Makanya kita mencontek. Dan yang kedua, itu tidak adanya perkembangan. Jadi mencontek itu tidak akan membuat kita pintar, justru akan membuat kita makin bodoh. Karena dengan kita mencontek, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau kita putus asa gitu, tidak mau berusaha, tidak mau bersungguh-sungguh gitu. Nah, terus yang ketiga tuh nilai yang dihasilkan dari mencontek itu tidaklah nilai yang murni, bukan nilai hasil kerja keras kita, bukan nilai yang dicapai dengan kerja keras gitu, dengan sungguh-sungguh, melainkan nilai yang didapatkan itu adalah nilai yang dihasilkan itu adalah nilai hasil dari contek, hasil dari kecurangan ya. Nah, dampaknya tuh sebenarnya masih banyak banget dampak-dampak kayak gitu terhadap masyarakat dan ya bagaimana gitu. Dan juga kalau misalkan kita ketahuan mencontek gitu sama guru atau sama teman, atau mungkin ada teman yang mengadu ke guru dan akhirnya kita ketahuan, sanksi yang diberikan itu juga lumayan berat gitu. Entah mungkin mendapatkan pengurangan nilai atau disuruh buat tugas dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kurangilah mencontek gitu. Karena mencontek itu merupakan kegiatan yang sangat amat merugikan. Ya, di banyak banget dampak-dampak setelah mencontek gitu. Dampak-dampak di sekolah, di masyarakat itu banyak ya. Ketika kita ketahuan mencontek, mungkin kalau dampaknya di sekolah kita bakal mendapatkan sanksi dari guru. Dan juga yang kedua itu kita bisa jadi dikucilkan oleh teman-teman kita. Karena ya kita sudah melakukan kecurangan gitu. Yang padahal hal itu sangat dilarang. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Cuma karena kita tidak yakin dengan jawaban kita, akhirnya kita malah mencontek gitu. Nah, dampak-dampaknya juga banyak setelah lulus sekolah ya. Mungkin ketika kita sedang mencari kerja, kita tuh bakal kesusahan. Kenapa? Karena ijazah yang kita kasih itu adalah ijazah kita tuh
isi ijazah kita tuh kayak palsu gitu, karena hasil nilainya itu adalah hasil contekan, hasil kecurangan gitu. Dan itu semua malah menjadi kesulitan untuk kita sendiri gitu, untuk mencari pekerjaan atau mungkin nanti mau daftar PTN, karena nilai kita tuh bukan nilai yang murni. Itu adalah nilai hasil kecurangan, hasil contek mencontek. Makanya itu ada hal yang sangat amat merugikan. Jadi stop yang namanya contek mencontek, karena itu adalah hal yang merugikan. Jangan pernah mencontek karena kamu akan menyesal di kemudian harinya gitu. Ya, sekian aja yang bisa saya berikan penjelasan, sekian aja penjelasan yang bisa saya berikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.